Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan ini dan kesehatan dan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Pemirsa, di hening pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas ayat 65 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan kesanggupan Allah untuk menurunkan azab kapan saja kepada manusia. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama guru kita Pak Quraish Shihab. Apa kabar pagi ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita juga kali ini ditemani oleh jemaah pengajian dari Majelis Taklim Anisa Pengurus Pusat Bayangkari Mabes Polri, juga Majelis Taklim Usuluddin Al-Azhar Kembangan. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, yang manis. Waalaikumsalam. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan penguraian dari Pak Quraish. Silakan Pak. Ayat 65. Ya, 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa al-qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, dan seterusnya. Ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang kuasa Allah. Itu kuasanya menghidupkan, mematikan, menidurkan, membangunkan. Kuasanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdoa kepadanya, memohon keselamatan, keterhindaran dari bencana. Kini dilanjutkan. Sampaikan, wahai Nabi Muhammad, kepada atau khususnya kepada mereka yang mempersekutukan Allah itu, kepada mereka yang durhaka itu. Sampaikan apa itu? Bahwa dia, dia Allah, yang kuasa untuk menimpakan atas kamu siksa dari atas kamu atau siksa dari bawah kaki kamu. Apa maksudnya? Siksa yang dari atas itu bisa berupa guntur, kilat, ya kan? Kalau dia membawa bencana, meteor jatuh, baru-baru ini di Jakarta ada meteor jatuh, ya, pecahannya jatuh. Siksa dari bawah kaki bisa jadi longsor, bisa jadi gempa. Ada ulama sekarang berkata, semua bisa dicakup. Dia katakan, Tuhan Maha Kuasa sudah tahu apa yang bakal terjadi. Siksa dari atas kamu, boleh jadi serangan udara, roket. Itu boleh jadi dari bawah, itu kapal selam. Ada lagi yang, itu semua bisa dicakup oleh makna dari atas kamu dan dari bawah kamu. Bisa lagi, yang dari atas kamu, orang-orang yang berkuasa atas kamu, pemimpin-pemimpin kamu yang bejat, menetapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan kamu. Itu sebenarnya Tuhan menyiksa kamu dengan cara itu. Kenapa menyiksa kamu dengan cara itu? Karena kamu yang pilih dia. Karena kamu mau taat kepada kedurhakaannya. Nah, terus siapa yang dari bawah kamu? Bisa jadi preman-preman itu juga siksa. Bisa jadi teror. Bisa jadi orang melarat yang merasa iri hati melihat kamu. Itu aneka ragam siksa yang bisa terjadi terhadap orang yang membangkang perintah Allah. Allah kuasa menggerakkan hatinya. Ganggu ini,
ganggu itu. Sehingga seorang menjadi gelisah. Kegelisahan itu adalah salah satu bentuk siksa. Tersiksa kan kalau kita gelisah, nggak bisa tidur ya, paling tidak itu. Oke. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an, atau mencampur baurkan sehingga memecah belah kamu menjadi sekian kelompok atau golongan yang saling bertentangan. Syi'an itu jamak syiah dari segi bahasa. Ini bahasa yang digunakan Al-Quran, yaitu sekelompok orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama. Yang kemudian ada lagi kelompok yang lain punya pandangan bersama, bertentangan dengan ini, sehingga terus bertengkar. Itu di ayat lain dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizib itu antara lain berarti partai. Setiap partai merasa bangga dengan apa yang dimilikinya dan mempersalahkan yang lain. Itu siksa. Kalau mau bersatu, oke, kita bisa berbeda-beda, tetapi kita tidak usah bertengkar. Apalagi Al-Quran ini bisa menampung aneka perbedaan selama tujuan kita satu. Suami istri dari rumah yang berbeda, beda enggak? Beda. Tetapi dia bisa hidup rukun toh. Kalau sudah dua orang ini tidak rukun, siksaan. Apalagi masyarakat. Ini yang Allah nyatakan di sini, bahwa dia bisa, kuasa dia untuk menimpakan siksa kepada kamu dengan berbagai cara ini, sehingga menjadikan kamu berkelompok-kelompok yang saling bertentangan. Terus wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau merasakan, menjadikan kamu merasakan keganasan satu kelompok atas kelompok yang lain. Kalau ini tadi cuma bertengkar, ini sudah perang saudara. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak mau mengikuti tuntunan Allah, sehingga terjadi bencana-bencana semacam ini. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah, camkanlah bagaimana kami menganeka-ragamkan tanda-tanda kuasa kami, menganeka-ragamkan ayat-ayat penjelasan-penjelasan kami. Mudah-mudahan orang itu mau faham. Kita sebagai bangsa juga begitu kan. Fahamlah, bertengkar tidak ada gunanya. Karena bisa mengakibatkan aneka siksa ini. Paling tidak kegelisahan. Bisa-bisa kalau terus bertengkar, kelompok-kelompok ini perang saudara. Ya kan? Ini yang diingatkan oleh ayat kita ini. Jangan bertengkar. Jangan menjauhi tuntunan Allah. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Kaummu wahai Muhammad, umatmu wahai Muhammad mendustakan ini. Tapi engkau bukanlah wakil yang mengurus dan menangani urusan keimanan atau kekufuran mereka. Baik, saya kira kita lanjutkan. Baik, Pak. Baiklah pemirsa dan ibu-ibu yang beriman yang ada di sini, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan jeda sejenak untuk itu. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am.